Hai guys, kalian pernah nggak berpikir gimana sih cara membangun sebuah jembatan di dalam laut? Sementara laut itu kan dalam. Dan gimana caranya buat pondasinya? Apa iya semennya bisa kering di dalam air? Jadi begini caranya guys, mari kita bahas bersama Silaban Story. Jadi orang membangun jembatan di dalam laut itu namanya konstruksi dalam air. Langkah pertama yang mereka harus lakukan adalah menghindari air untuk membangun struktur di bawah air. Gimana cara menghindari air dalam lautan? Mereka harus membuat bendungan sementara dulu yang disebut dengan cover dam. Nah, gimana sih cara membangun cover dam? Langkah pertama adalah dengan mendirikan tiang pancang dengan alat palu penggerak tiang pancang. Kemudian para pekerja akan mendorong banyak turap dengan alat yang sama. Turap ini memiliki sambungan yang saling bertautan dan saling mengunci, dan itu akan mengurangi kebocoran air masuk ke dalam bendungan. Turap didorong ke dalam laut hingga mencapai batuan dasar. Langkah selanjutnya adalah memompa agar air keluar dari cover dam. Tapi sebelum melakukan ini, para petugas dan ahli mencari bagian tanah yang mampu memikul beban permanen. Setelah itu mulai memompa air keluar. Pasti masih ada rembesan air, itu disebabkan perbedaan gelombang air. Jadi caranya lagi melapis turap di bagian dalam, dan ruang di antara turap tersebut diisi dengan pasir, kerikil, dan batu-batuan. Dan untuk menguatkan cover dam dari gelombang laut, para pekerja harus memasang struktur rangka di tengah turap. Kalau tidak dipasang struktur rangka, nanti cover dam akan hancur dan sia-sia karena tidak tahan dengan tekanan air gelombang laut. Dan dasar cover dam juga harus dibeton sampai ke dasar batu, karena kalau tidak dibeton, air akan merembes dari bawah dan itu akan mengganggu bangunan. Teknik ini disebut dengan teknik jalur segel beton, dan beton ini juga berfungsi untuk menjadi pijakan yang sangat kuat. Untuk memastikan jalur segel beton benar-benar kuat dibutuhkan 3 pancang yang menembus batuan dasar. Selanjutnya para pekerja meletakkan kerangka tulang yang terbuat dari bahan-bahan yang berkualitas tinggi untuk membangun poros pijakan tiang jembatan. Setelah kerangka selesai, beton dituangkan dan beginilah hasilnya. Struktur ini dijaga ketat dan biasanya struktur ini membutuhkan 28 hari supaya dinyatakan kuat. Terus overdamnya gimana? Dibiarkan atau dibongkar? Ya, overdamnya dibongkar karena mengganggu keindahan mata. Nah, ini hasilnya. Gimana menurut kalian guys? Menarik bukan? Oke, sampai di sini dulu video kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.